Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan Sumatera, hidup seorang wanita muda bernama Sari. Sejak kecil, kemiskinan telah menjadi teman setianya. Rumahnya yang reot berdiri di tepi sungai kecil, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Ayahnya meninggal saat ia masih belia, dan ibunya, yang kini sakit-sakitan, hanya mampu terbaring di pembaringan. Sari adalah tulang punggung keluarga, mengandalkan apapun yang bisa ia dapatkan dari hutan. Namun, hidup di desa itu bukan hanya keras karena kemiskinan, tetapi juga karena tatapan sinis penduduk desa yang menganggapnya sebagai pembawa sial. Pagi itu, Sari berjalan melewati jalan berbatu yang menghubungkan desanya dengan hutan. Warga desa yang sedang berkumpul di warung menatapnya dengan ejekan. "Lihat dia, perempuan miskin yang hanya tahu mencari kayu," bisik seorang wanita tua. Sari mendengarnya, tapi ia tetap menundukkan kepala. Ia sudah terbiasa dengan cemoohan itu. Baginya, bertahan hidup jauh lebih penting daripada melawan mereka. Namun, di lubuk hatinya, setiap kata-kata mereka menorehkan luka yang semakin dalam. Sampai di tepi hutan, Sari berhenti sejenak, menghela napas panjang. Ia menatap pohon-pohon tinggi yang seperti menunggu untuk menyambutnya. Hutan adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas, jauh dari hinaan manusia. Tetapi hari itu, pikirannya lebih berat dari biasanya. Ibunya sedang demam tinggi, dan ia tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Dengan perasaan yang berkecamuk, ia melangkah masuk ke hutan, membawa keranjang yang hampir kosong. Di bawah rindangnya pepohonan, Sari mengumpulkan daun-daun dan ranting kering yang bisa ia jual di pasar. Namun, setiap kali ia meraih sesuatu, pikirannya melayang pada ibunya yang mungkin sedang terbaring lemah, dan pada perutnya sendiri yang sejak pagi belum terisi. Tiba-tiba, ia duduk di bawah sebuah pohon besar, membiarkan air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh. Ia merasa hidupnya seperti tak ada harapan, seperti berada dalam lubang gelap yang semakin dalam. Namun, di tengah tangisannya, ia mendengar suara gemerisik. Hatinya berdebar, ia tahu bahwa hutan ini penuh dengan binatang liar, dan ia tidak membawa senjata apapun. Dengan gemetar, Sari mengintip dari balik pohon besar. Di kejauhan, ia melihat sekelebat bayangan oranye bergaris hitam. Harimau, napasnya tercekat, tubuhnya kaku, tetapi ia tidak berani bergerak. Bayangan itu hanya lewat, lalu menghilang di semak-semak. Setelah beberapa saat, Sari mulai tenang. Harimau itu tidak mengejarnya, tetapi perasaan takut bercampur penasaran menguasai dirinya. Hutan ini memang dikenal sebagai rumah bagi harimau Sumatera yang semakin langka, dan penduduk desa sering bercerita tentang betapa ganasnya binatang itu. Namun, di balik ketakutannya, Sari merasa ada sesuatu yang berbeda. Harimau itu terlihat lemah, seolah sedang menahan rasa sakit. Ketika matahari mulai turun, Sari memutuskan untuk kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan harimau itu terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya mengapa harimau itu tidak menyerangnya. Ia juga merasa ada ikatan aneh yang menarik dirinya kembali ke hutan. Namun, ia menepis pikiran itu, fokus pada tugasnya merawat ibu. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya mungkin akan berubah setelah pertemuan tak terduga itu. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh kesunyian yang menusuk. Ibunya tertidur lemah di ranjang, batuk-batuk kecil terdengar di sela napasnya. Sari menggenggam tangan ibunya, berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan wanita yang telah membesarkannya. Malam itu, meski tubuhnya lelah, pikiran Sari tidak bisa tenang. Sosok harimau itu terus hadir dalam benaknya, seolah memanggilnya kembali ke hutan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya masih gelisah memikirkan bayangan harimau yang ia lihat kemarin. Namun, ia mencoba mengabaikannya dan bersiap kembali ke hutan untuk mencari bahan tambahan yang bisa ia jual. Dengan membawa keranjang kecil dan sebilah pisau kecil sebagai alat, Sari melangkah ke hutan, meski ada rasa waspada yang tak ia mengerti. Ketika matahari mulai menembus dedaunan, Sari menyusuri jalan setapak di hutan. Udara terasa segar, tapi heningnya hutan hari itu berbeda. Tidak ada suara burung atau monyet seperti biasanya. Langkahnya terhenti ketika ia melihat jejak kaki besar di tanah berlumpur. Jejak itu tidak seperti milik binatang lain yang pernah ia lihat. Tubuhnya merinding. Itu pasti jejak harimau. Hatinya berdebar keras, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya.
Ia mengikuti jejak itu, berharap ia salah. Namun, di tikungan sebuah pohon besar, ia tiba-tiba berhenti. Di hadapannya, seekor harimau Sumatera tergeletak di tanah, tubuhnya yang besar tampak lemah, dan napasnya tersengal-sengal. Kaki kanan depan harimau itu terluka parah, darah mengalir dari luka yang terlihat seperti bekas jebakan kawat. Sari terkejut sekaligus ketakutan. Ia tahu bahwa harimau adalah raja hutan, binatang yang bisa membunuh dengan sekali serangan. Tetapi harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Matanya yang kuning menatap Sari dengan lemah, seolah meminta bantuan. Sari mematung, mencoba memahami situasi ini. Dalam benaknya, ia tahu ini adalah momen yang berbahaya, tetapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkan binatang itu begitu saja. Dengan gemetar, Sari melangkah perlahan ke arah harimau itu. "Jangan menyerangku, aku hanya ingin membantu," bisiknya pelan, meski ia tahu harimau itu tidak mungkin mengerti. Ia berhenti beberapa langkah dari binatang itu, lalu mengamati luka di kakinya. Luka itu dalam, dan kawat jebakan masih melilit dagingnya. Harimau itu mengerang pelan, suaranya seperti tangisan kesakitan. Sari tahu ia tidak punya banyak waktu. Jika luka itu tidak dirawat, harimau itu bisa mati kehabisan darah atau terkena infeksi. Ia mengeluarkan pisau kecilnya dan mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia tidak bisa membiarkan makhluk itu menderita. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mulai memotong kawat yang melilit kaki harimau. Harimau itu menggeram pelan, tapi tidak menyerang. Seolah-olah ia tahu Sari sedang mencoba menolong. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, kawat itu akhirnya terlepas. Sari merobek bagian bawah kainnya untuk membalut luka harimau. Tangannya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Saat semuanya selesai, ia mundur perlahan, memberi ruang bagi harimau untuk bernapas. Harimau itu menatapnya, lalu menundukkan kepala, seolah mengucapkan terima kasih. Sari hanya bisa duduk terpaku, merasa campuran lega, takut, dan takjub. Hari mulai gelap, dan Sari tahu ia harus kembali ke desa. Tetapi meninggalkan harimau itu sendirian di hutan membuat hatinya berat. Sebelum pergi, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali esok hari untuk memeriksa keadaannya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh perasaan aneh. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan berada sedekat itu dengan seekor harimau, apalagi membantu menyelamatkan nyawanya. Namun, di balik semua itu, ia tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, Sari bangun dengan hati yang tak menentu. Bayangan harimau terluka itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu risikonya kembali ke hutan, penduduk desa akan menganggapnya gila, dan lebih buruk lagi, ia bisa kehilangan nyawanya jika harimau itu tiba-tiba menyerang. Namun, di dalam hatinya, ada dorongan kuat yang tak bisa ia abaikan. Dengan membawa beberapa daun herbal dan kain yang ia ambil dari rumah, Sari melangkah ke dalam hutan. Perjalanannya terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah-langkahnya perlahan, telinganya waspada terhadap suara apapun. Ketika ia tiba di tempat kemarin, tubuhnya menegang. Harimau itu masih di sana, tergeletak di bawah pohon besar. Luka di kakinya tampak menghitam, dan napasnya semakin lemah. Sekali lagi, Sari merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Ia mendekat dengan hati-hati, memastikan gerakannya tidak mengancam. "Aku di sini untuk membantumu lagi," bisiknya pelan. Harimau itu membuka mata, menatapnya dengan pandangan yang lemah tetapi tanpa tanda agresi. Sari menganggap itu sebagai izin untuk mendekat. Ia berlutut di samping harimau, mencampurkan daun herbal yang ia bawa dengan air dari botol kecilnya, lalu perlahan mengoleskannya ke luka harimau. Setiap gerakan terasa seperti tantangan melawan ketakutannya sendiri. Harimau itu menggeram pelan ketika ramuan herbal menyentuh lukanya, tetapi tidak menyerang. Sari berhenti sejenak, menunggu hingga binatang itu tenang, lalu melanjutkan. "Maafkan aku, ini mungkin sakit, tapi aku harus melakukannya," katanya sambil menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia membalut luka itu dengan kain bersih yang ia bawa, berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan pendarahan. Setelah selesai, Sari duduk di tanah, menjaga jarak tetapi tidak terlalu jauh. Ia memandangi harimau itu, merasa campuran antara lega dan kelelahan. "Kau kuat," katanya pelan, meski tahu harimau itu tak mungkin mengerti. "Aku tahu kau bisa bertahan." Di matanya,
harimau itu bukan lagi sekadar binatang buas. Ia adalah makhluk yang terluka, sama seperti dirinya, yang hanya butuh sedikit bantuan untuk terus hidup. Beberapa jam berlalu, dan Sari tetap tinggal di dekat harimau itu, memastikan keadaannya. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil, bulunya yang lebat tetapi kotor, bekas luka lain di tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia telah melalui banyak pertempuran, dan tatapan matanya yang dalam, seolah menyimpan cerita yang tak terucapkan. Sari merasa ada koneksi aneh yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika senja tiba, Sari tahu ia harus pulang. Sebelum pergi, ia meninggalkan sisa daun herbal di dekat harimau itu, berharap ia akan tetap aman hingga esok hari. "Aku akan kembali," katanya pelan, seperti berjanji pada dirinya sendiri. Harimau itu menatapnya sekali lagi, lalu menundukkan kepala. Sari merasa itu adalah isyarat bahwa binatang itu mulai mempercayainya. Dalam perjalanan pulang, Sari merasa hidupnya perlahan berubah. Ia tidak hanya membantu harimau itu, ia juga merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dibutuhkan, merasa penting. Namun, ia juga tahu bahwa persahabatan tak biasa ini membawa risiko besar. Apa yang akan terjadi jika penduduk desa tahu? Bagaimana jika harimau itu akhirnya menyerangnya? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan meninggalkan harimau itu sendirian. Hari-hari berlalu, dan Sari terus datang ke hutan untuk merawat harimau yang kini ia panggil Rimba. Luka di kaki Rimba perlahan mulai sembuh, meski ia masih terlihat lemah. Sari membawa makanan seadanya, daging sisa dari pasar yang ia kumpulkan dengan susah payah. Setiap kali Sari mendekati tempat di mana Rimba beristirahat, harimau itu tidak lagi menggeram. Ia hanya mengangkat kepalanya sebentar, lalu kembali berbaring dengan tenang, seolah menerima kehadiran Sari sebagai sesuatu yang alami. Di satu sore yang tenang, Sari duduk tak jauh dari Rimba, mengunyah sedikit nasi basi yang ia bawa untuk dirinya sendiri. Rimba, yang mulai bisa bergerak lebih baik, bangkit perlahan dan mendekat ke arahnya. Jantung Sari berdegup kencang. Ia tahu harimau itu bisa dengan mudah menyerangnya, tapi ia memilih untuk diam, membiarkan apapun yang akan terjadi. Namun, alih-alih menyerang, Rimba hanya duduk di dekatnya, matanya menatap dalam seolah mencoba memahami manusia kecil yang terus membantunya. Momen itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari berikutnya, saat Sari kembali, Rimba berjalan mendekat dengan langkah pelan, seperti menyambutnya. "Hei, kau mulai percaya padaku?" "Iya," gumam Sari dengan senyum kecil. Ia memberanikan diri mengulurkan tangan, membelai perlahan bulu Rimba. Harimau itu tidak menolak. Air mata menetes dari mata Sari, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Di tengah hidupnya yang penuh luka, ia menemukan makhluk yang memahami rasa sakitnya. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu malam, ketika Sari tengah duduk di rumahnya yang gelap, ibunya bertanya dengan suara lemah, "Kenapa kau sering ke hutan, Sari? Apa yang kau cari di sana?" Sari terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia tahu ibunya tidak akan mengerti, dan jika ia menceritakan yang sebenarnya, ibunya pasti akan melarangnya kembali ke hutan. Dengan berat hati, ia hanya menjawab, "Aku mencari daun dan kayu untuk dijual, Bu." Itu saja. Sementara itu, di desa, desas-desus mulai beredar. Beberapa warga mengaku mendengar suara geraman harimau dari dalam hutan. Mereka mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. "Harimau itu pasti kembali ke wilayah kita," ujar seorang pria di pasar. "Kita harus waspada, sebelum binatang itu menyerang ternak atau bahkan manusia." Sari mendengar percakapan itu, dan jantungnya mencelos. Ia tahu bahwa jika warga desa menemukan Rimba, nasib harimau itu akan berakhir tragis. Suatu sore, ketika Sari tengah bersama Rimba, ia berbicara pada harimau itu, meski tahu binatang itu tidak akan menjawab. "Kau tahu, Rimba, mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya melihatmu sebagai ancaman. Tapi aku tidak seperti mereka. Aku tahu kau hanya ingin hidup, sama seperti aku." Rimba menggeram pelan, seolah menyetujui ucapan Sari. Bagi Sari, harimau itu bukan lagi sekadar binatang liar. Ia adalah teman, bahkan keluarga, di tengah hidupnya yang sepi. Namun, hubungan ini membawa risiko besar. Sari mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk melindungi Rimba. Ia tidak bisa terus membiarkannya tinggal di tempat yang sama,
karena suatu saat pemburu bisa menemukannya. Di sisi lain, ia tahu bahwa hutan ini adalah rumah rimba. Membawa harimau itu pergi terlalu jauh akan sama saja dengan memisahkannya dari tempat ia seharusnya hidup. Dalam pikirannya yang bimbang, ia hanya bisa berharap waktu akan memberikan jawaban. Ketika senja turun, Sari berjalan pulang dengan langkah berat. Ia menatap langit yang perlahan gelap, merasa bahwa persahabatannya dengan rimba membawa cahaya baru dalam hidupnya, tetapi juga bayangan ancaman yang semakin besar. Ia tahu bahwa ikatan ini bukan hanya soal dirinya dan rimba. Ini adalah soal bagaimana ia akan melindungi harimau itu dari dunia yang tidak memahami keindahan persahabatan mereka. Pagi itu, suasana hutan terasa berbeda. Angin berembus lebih dingin, dan suara-suara burung yang biasanya menemani perjalanan Sari terdengar lebih jarang. Ada keheningan yang tidak biasa, seperti peringatan yang berbisik di telinganya. Namun, Sari tetap melangkah, membawa makanan dan herbal untuk rimba. Sesampainya di tempat rimba biasanya beristirahat, ia terkejut mendapati harimau itu tidak ada di sana. Ia memeriksa sekeliling, melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Di tanah, ia menemukan jejak kaki besar yang mengarah ke sungai. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu, hingga akhirnya ia melihat rimba di tepi sungai, berdiri kaku dengan telinga tegak. Harimau itu tampak waspada, matanya tertuju ke arah suara-suara yang tak jauh dari sana. Dari balik semak, Sari mendengar langkah-langkah berat manusia, suara patahan ranting, dan tawa kasar yang membuat darahnya membeku. Ternyata, pemburu telah memasuki hutan. Dua pria dengan senjata dan jebakan di tangan mereka berjalan perlahan, memeriksa setiap sudut hutan. Kita hampir menangkapnya kemarin. Luka di kakinya pasti membuatnya lambat. Harimau itu tak akan jauh, ujar salah satu dari mereka sambil tertawa. Sari merasakan ketakutan menjalari tubuhnya. Ia tahu mereka sedang memburu rimba. Sari segera bersembunyi di balik pohon, menahan napas agar tidak terdengar. Ia menatap rimba, berharap harimau itu tidak menyerang atau memperlihatkan dirinya. Namun, rimba tetap diam di tempatnya, seolah memahami bahwa situasi ini lebih berbahaya daripada pertempuran biasa. Sari menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan rimba, tetapi apa? Ia hanyalah seorang wanita miskin tanpa senjata atau kekuatan. Ketika para pemburu semakin mendekat, Sari dengan nekat keluar dari persembunyiannya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan suara tegas yang bergetar. Kedua pria itu terkejut melihatnya. "Apa urusanmu, perempuan?" "Kami hanya mencari hewan liar," jawab salah satu pemburu dengan nada dingin. Sari mencoba terlihat tenang meski tubuhnya gemetar. "Hutan ini tidak boleh dirusak. Kalian tidak punya hak untuk memburu di sini," katanya. Pemburu itu tertawa kasar. "Hak, kau pikir siapa yang akan melarang kami? Hutan ini tidak ada penjaganya. Kalau kau pintar, kau sebaiknya pergi sebelum kau terluka." Ancaman itu membuat Sari mundur selangkah, tetapi ia tidak menyerah. Harimau itu tidak menyerang siapapun. Ia hanya ingin hidup di tempatnya sendiri. "Biarkan dia pergi," katanya dengan suara penuh harap. Namun, para pemburu tidak peduli. Mereka mendorong Sari ke samping dan melanjutkan pencarian mereka. Setelah mereka pergi, Sari berlari mendekati rimba. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Harimau itu tampaknya mengerti, meski hanya dengan gerakan pelan kepalanya. Dengan langkah hati-hati, Sari memimpin rimba menjauh dari daerah itu, lebih dalam ke dalam hutan. Selama perjalanan, ia merasa seperti sedang berpacu dengan waktu. Ia tahu para pemburu tidak akan menyerah begitu saja. Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya tiba di tempat yang lebih aman, sebuah daerah dengan pohon-pohon tinggi dan semak-semak lebat yang sulit ditembus manusia. Sari berhenti, terengah-engah, dan berlutut di tanah. Rimba berdiri di sampingnya, seolah menjadi penjaganya. Di tengah keheningan itu, Sari merasakan air mata mengalir. Ia tahu persahabatan ini membawanya ke dalam konflik yang besar. Tapi ia tidak peduli. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi rimba, meski itu berarti melawan manusia lain yang lebih kuat darinya. Hari berikutnya, kabar tentang pemburu yang masuk ke hutan mulai menyebar di desa. Beberapa warga berbicara dengan nada waspada, sementara yang lain tampak mendukung upaya mereka. "Kalau harimau itu terus dibiarkan, siapa tahu kapan dia akan menyerang ternak kita atau bahkan manusia," ujar seorang pria tua di pasar. Sari yang mendengar percakapan itu hanya diam, menahan amarah dan rasa takut. Ia tahu waktu rimba di hutan ini semakin terbatas.
Sore itu, Sari kembali ke tempat rimba bersembunyi. Perjalanannya kali ini terasa lebih berat. Ia tak hanya membawa makanan, tetapi juga ketakutan yang terus menghantui. Sesampainya di sana, ia melihat rimba berbaring di bawah pohon besar, nafasnya berat dan tubuhnya tampak lemah. Luka di kakinya memang sudah mulai sembuh, tetapi tampaknya perjalanan kemarin membuat tubuh rimba kelelahan. Sari berlutut di dekatnya, menatap harimau itu dengan hati yang berat. "Rimba, aku takut. Mereka tidak akan berhenti mencarimu," bisiknya. Harimau itu menoleh, matanya yang tajam menatap dalam ke arah Sari. Meski ia tidak berbicara, Sari merasa seperti rimba memahami setiap kata. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin melindungimu, tapi aku hanya manusia biasa," lanjutnya, suaranya bergetar. Di tengah rasa takut itu, Sari merasakan sesuatu yang aneh, sebuah dorongan untuk melawan, untuk tidak menyerah. Namun, ketika ia tengah berusaha menenangkan dirinya, suara tembakan tiba-tiba memecah keheningan. Sari terlonjak, dan rimba langsung berdiri dengan sikap siaga. Suara itu semakin dekat, menandakan bahwa para pemburu kembali mencari jejak mereka. Sari panik, pikirannya berpacu mencari cara untuk menyelamatkan rimba. Ia menatap harimau itu, lalu memutuskan sesuatu yang nekat. "Kita harus pergi sekarang, ke tempat yang lebih jauh," katanya dengan suara mendesak. Dengan cepat, Sari memimpin rimba keluar dari tempat persembunyian mereka. Ia memilih jalan yang penuh semak dan akar-akar besar, berharap itu akan memperlambat langkah para pemburu. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar langkah berat mereka mendekat. "Aku melihat jejaknya, dia ada di sekitar sini," teriak salah satu pemburu. Sari merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia tahu ia tak punya banyak waktu. Di tengah kepanikan itu, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya deras, dan batu-batu licin di dasar sungai membuatnya sulit dilalui. Sari berhenti sejenak, memandang rimba yang berdiri di belakangnya. "Kau harus menyeberangi sungai ini. Mereka tidak akan mengikutimu sampai ke seberang," katanya dengan suara pelan. Tapi harimau itu hanya berdiri di tempat, menatap Sari dengan tatapan yang dalam. Sari menyadari bahwa rimba tidak ingin meninggalkannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Pergilah, Rimba, kau harus selamat. Aku akan mengalihkan perhatian mereka," katanya dengan putus asa. Ia memungut sebuah ranting besar, lalu berlari ke arah suara pemburu sambil meneriakkan sesuatu untuk memancing perhatian mereka. Rimba menggeram pelan, seolah menolak perintah itu, tetapi akhirnya ia melangkah ke dalam air dengan langkah berat. Di sisi lain, langkah Sari semakin cepat, tubuhnya gemetar antara takut dan berani. Ia tahu bahwa ini mungkin menjadi akhir baginya. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa ini adalah hal yang benar. "Jika aku bisa menyelamatkan Rimba, hidupku tidak sia-sia," pikirnya. Suara para pemburu semakin mendekat, dan Sari bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya untuk sahabatnya yang berharga. Sari berlari dengan langkah tergesa-gesa, memecah semak-semak yang merintangi jalannya. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena keyakinannya untuk melindungi Rimba. Ia mendengar suara para pemburu semakin dekat di belakangnya. Teriakan mereka menggema di hutan, bercampur dengan suara patahan ranting dan gerakan liar mereka yang mencari mangsa. Namun, ia tidak berhenti. Ia tahu, setiap langkahnya menjauhkan Rimba dari bahaya. "Di sana, aku melihat seseorang," teriak salah satu pemburu. Sari menoleh dan melihat sosok mereka mulai terlihat dari kejauhan. Ia mengatur napas dan mengambil batu besar di dekatnya. Dengan keberanian yang ia tidak tahu dari mana asalnya, ia melemparkan batu itu ke arah mereka. "Hentikan, jangan masuk lebih jauh. Ini adalah tempat suci," teriaknya dengan suara yang bergetar, mencoba mengintimidasi mereka. Namun, para pemburu hanya tertawa mengejek. "Kau pikir bisa menghentikan kami, gadis kecil? Harimau itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup," balas salah satu dari mereka. Mereka terus maju, senjata di tangan. Sari merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengambil ranting besar dan mengayunkannya di udara, mencoba menciptakan suara-suara yang mengintimidasi. "Kalau kalian melangkah lebih jauh, kalian akan menyesal," ancamnya, meski ia tahu ancamannya tidak punya kekuatan nyata. Di sisi lain, Rimba yang sudah menyeberangi sungai berhenti dan berbalik. Dari jarak jauh, ia melihat Sari berdiri melindungi dirinya dengan keberanian yang luar biasa.
Harimau itu mengeluarkan suara geraman rendah, seolah merasakan bahaya yang mengintai sahabat manusianya. Dengan insting liar yang masih menguasainya, Rimba kembali menyeberangi sungai, menuju tempat di mana Sari berada. Para pemburu yang semakin dekat mendadak berhenti ketika suara geraman keras terdengar dari semak-semak. Dari balik dedaunan, muncul sosok Rimba yang kini berdiri gagah, meskipun tubuhnya masih lemah akibat luka sebelumnya. Pemburu-pemburu itu terkejut. Mereka tidak menyangka harimau itu akan muncul begitu tiba-tiba. Itu dia, harimau itu. Cepat, tembak, teriak salah satu dari mereka sambil mengarahkan senjata. Sari berdiri di depan Rimba, mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Jangan tembak dia tidak bersalah. Jika kalian mau, tembak aku saja. Teriaknya penuh emosi. Para pemburu tampak ragu sejenak. Mereka tidak menyangka gadis itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk seekor harimau. Namun, salah satu dari mereka, yang tampak lebih berpengalaman, menggeram, minggir, atau kami tidak akan segan-segan menembakmu juga. Sebelum pemburu itu sempat menembak, Rimba melompat dengan kecepatan yang luar biasa, menyerang salah satu pria dan menjatuhkannya ke tanah. Pria itu menjerit, senjatanya terlempar jauh. Namun, Rimba tidak membunuh. Ia hanya berdiri di atas tubuh pemburu itu, menggeram dengan tajam, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat lagi. Pemburu lainnya mundur ketakutan, tidak menyangka harimau itu akan menunjukkan kekuatan sebesar itu meskipun dalam keadaan terluka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, para pemburu memutuskan untuk mundur. Kita pergi sekarang, harimau ini terlalu berbahaya untuk kita hadapi tanpa persiapan lebih baik, kata salah satu dari mereka sambil menarik temannya yang masih terjatuh di tanah. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam hutan. Sari berlutut dengan tubuh gemetar, air mata membanjiri wajahnya. Ia menatap Rimba, yang kini berdiri tenang di sampingnya. Harimau itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke bahu Sari, seolah memastikan bahwa ia baik-baik saja. Di tengah keheningan yang menyelimuti hutan, Sari sadar bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ia telah melindungi Rimba dari ancaman manusia, tetapi ia tahu pertempuran ini belum berakhir. Hutan itu mungkin tidak lagi aman untuk mereka berdua. Dengan lembut, ia berbicara pada Rimba, kita harus pergi lebih jauh. Lebih dalam ke hutan ini. Kau pantas hidup bebas, jauh dari manusia yang tidak akan pernah mengerti. Dan dengan keputusan yang penuh rasa sakit, Sari mulai memimpin Rimba menuju bagian terdalam hutan yang belum pernah ia jejaki sebelumnya, berharap mereka bisa menemukan tempat di mana tidak ada lagi ancaman yang mengintai. Matahari hampir tenggelam ketika Sari dan Rimba mencapai bagian terdalam hutan. Tempat itu terasa berbeda, pepohonan menjulang tinggi dengan kanopi lebat yang menyaring sinar matahari menjadi pijar kemasan. Udara di sini lebih sejuk, lebih tenang, seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Namun, hati Sari terasa berat. Ia tahu perjalanan ini tidak sekadar melindungi Rimba dari ancaman pemburu, tetapi juga awal dari akhir persahabatan mereka. Sari berhenti di sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh sungai jernih dan tumbuhan hijau. Ini tempat yang aman untukmu, Rimba, katanya pelan, sambil menatap harimau itu yang berdiri diam di dekatnya. Rimba mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menatap lekat-lekat pada Sari, seolah memahami sesuatu yang akan terjadi. Kau bisa hidup di sini tanpa takut manusia akan datang lagi, lanjut Sari, mencoba tersenyum meski hatinya terasa hancur. Namun, di dalam dirinya, ada pertarungan batin yang tak kunjung usai. Sejak pertemuan pertama mereka, Sari telah merasakan hubungan yang begitu dalam dengan Rimba, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Harimau itu adalah sahabat, pelindung, dan simbol keberaniannya melawan dunia yang keras. Tapi Sari tahu, tempat Rimba bukan di sampingnya. Harimau itu adalah bagian dari alam liar, dan ia harus membiarkannya kembali ke kehidupan aslinya. Air mata mulai mengalir dari mata Sari. Ia mengulurkan tangannya, membelai kepala Rimba untuk terakhir kalinya. Aku tidak ingin meninggalkanmu, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi aku tahu ini adalah yang terbaik untukmu. Rimba menggeram pelan, seolah menenangkan Sari. Harimau itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke dada Sari, memberikan rasa hangat yang membuat air matanya semakin deras. Malam mulai turun, dan suara hutan yang damai mengisi keheningan di antara mereka. Sari akhirnya berdiri, menguatkan dirinya. Rimba, kau harus pergi sekarang, katanya, suaranya gemetar. Harimau itu tetap diam, tidak bergerak.
Sari melangkah mundur, memberi isyarat dengan tangannya. Pergilah, ini tempatmu sekarang, kau akan aman di sini. Rimba hanya menatapnya, tidak berniat pergi. Dalam hatinya, Sari merasa seperti sedang meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Ia mengambil ranting kecil, melemparkannya ke arah semak-semak untuk memancing Rimba pergi. Pergi, teriaknya, meski suaranya terdengar lebih seperti permohonan. Akhirnya, dengan langkah pelan, Rimba mulai berjalan menuju kedalaman hutan. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, harimau itu berhenti dan menoleh untuk terakhir kalinya, memberikan tatapan penuh makna yang akan selalu diingat Sari. Ketika bayangan Rimba menghilang di balik pepohonan, Sari jatuh berlutut, membiarkan kesedihannya menguasai dirinya. Ia menangis tanpa suara, merasa kehilangan yang begitu dalam. Tapi di tengah kesedihan itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain, kelegaan. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah memberi Rimba kesempatan untuk hidup seperti seharusnya, bebas di alam liar. Malam itu, Sari kembali ke desa dengan langkah berat. Ia tahu hidupnya akan kembali seperti semula, keras dan penuh perjuangan. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang abadi di hutan itu, kenangan tentang keberanian, kasih sayang, dan pengorbanan. Di dalam hatinya, ia berjanji akan selalu menjaga hutan ini dari ancaman manusia, karena di sanalah ia meninggalkan sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Hari-hari setelah perpisahan dengan Rimba terasa seperti mimpi buruk bagi Sari. Hutan yang biasanya menenangkan kini terasa kosong dan hampa. Setiap kali ia berjalan melewati pohon-pohon besar atau mendengar suara aliran sungai, bayangan Rimba selalu menghantui pikirannya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa membiarkan rasa kehilangan itu menguasai hidupnya. Ia harus melanjutkan hidup, meski hatinya masih tertinggal di tempat di mana ia meninggalkan sahabatnya. Kabar tentang pemburu yang kembali ke desa dengan tangan hampa membuat warga berspekulasi. Beberapa orang menganggap hutan itu terkutuk karena tidak ada yang berhasil menangkap harimau yang mereka cari. Namun, bagi Sari, itu adalah kelegaan kecil. Ia tahu bahwa Rimba masih selamat, meski ia tidak tahu sampai kapan. Ia hanya bisa berharap harimau itu benar-benar menemukan tempat yang aman di kedalaman hutan yang jauh. Namun, Sari tidak sepenuhnya bebas dari ancaman. Para pemburu, yang merasa dipermalukan karena gagal, mulai curiga bahwa Sari terlibat. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Ganda, mendatangi Sari di ladang suatu hari. "Kau tahu sesuatu tentang harimau itu, bukan?" tanya Ganda dengan nada penuh tuduhan. Sari mencoba tetap tenang, meski hatinya berdegup kencang. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," jawabnya singkat. Ganda mendekat, matanya tajam mengawasi Sari. "Jangan bohong padaku, aku melihatmu di hutan. Kau pasti melindunginya. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kau hanya gadis miskin yang tidak punya apa-apa," ujarnya dengan nada merendahkan. Sari merasakan amarahnya mendidih, tetapi ia tahu ia tidak boleh menunjukkan kelemahannya. "Hutan itu bukan milik kalian. Tidak ada yang berhak mengambil nyawa makhluk yang hidup di sana," jawabnya tegas, meski suaranya sedikit gemetar. Kemarahan Ganda semakin memuncak. "Kau pikir harimau itu peduli padamu? Kalau dia lapar, kau akan menjadi makanannya," katanya dengan ejekan. Sari menatapnya tajam, tidak bergeming. "Mungkin kau tidak akan pernah mengerti, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut atau kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu atau siapapun menghancurkan apa yang tersisa dari hutan ini," katanya, suaranya penuh tekad. Setelah pertemuan itu, Sari merasa ancaman terhadapnya semakin nyata. Para pemburu tidak hanya mengincar Rimba, tetapi juga dirinya. Ia mulai merasa diawasi, baik di desa maupun ketika ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun, rasa takut itu tidak menghalanginya. Ia mulai memperkuat tekadnya untuk melindungi hutan dan semua isinya, meski harus membayar harga yang mahal. Suatu malam, ketika Sari sedang duduk di depan gubuknya, ia mendengar suara yang familiar dari kejauhan, geraman rendah yang hanya bisa dihasilkan oleh satu makhluk. Ia berdiri dengan cepat, menatap ke dalam kegelapan. "Rimba," bisiknya, meski ia tahu itu mustahil. Ia berjalan perlahan ke arah suara itu, berharap namun juga cemas. Namun, setelah beberapa langkah, suara itu menghilang, menyisakan keheningan yang menusuk hati.
Sari kembali ke gubuknya dengan hati yang penuh campur aduk. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat rimba lagi, tetapi ia merasa bahwa harimau itu masih ada, mengawasinya dari kejauhan. Di tengah kesunyian malam, ia berdoa, berharap agar rimba selalu selamat. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti melindungi hutan ini, meski itu berarti harus melawan orang-orang yang lebih kuat darinya. Bagi Sari, hutan ini adalah rumah, dan di dalamnya, kenangan tentang sahabatnya akan selalu hidup. Waktu berlalu, dan meskipun Sari terus berjuang untuk menjaga kedamaian di desa dan hutan, bayangan rimba tak pernah benar-benar meninggalkannya. Pagi-pagi, ketika kabut masih menyelimuti tanah, Sari sering merasa ada sepasang mata yang mengamatinya dari kejauhan. Tak jarang, ia merasa ada gerakan di antara pepohonan, seperti rimba masih mengikuti jejaknya, meskipun jarak di antara mereka sudah jauh. Namun, meskipun demikian, ia juga merasa semakin kesepian. Keberadaan rimba, meski dalam pikirannya, terasa semakin jauh. Suatu pagi, ketika Sari sedang berjalan melewati jalan setapak menuju hutan untuk mengambil kayu bakar, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Sari berhenti, tubuhnya menegang. Suara itu semakin dekat, dan jantungnya berdegup cepat. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari, meskipun setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Keadaan hutan yang sepi dan menakutkan membuatnya merasa seperti ada bahaya yang mengintai. Ketika ia berlari, ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang harus bersembunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di belakangnya. Sari menoleh dan melihat ganda dengan beberapa pemburu lain yang datang mengejarnya. Mereka tampak seperti berburu, bukan hanya untuk harimau, tetapi untuknya. Wajah ganda menunjukkan kebencian yang mendalam, seolah ia sudah lama menunggu kesempatan ini. Aku tahu kau melindungi harimau itu. Kau pikir bisa lari dariku? Teriak ganda dengan penuh amarah. Sari berlari lebih cepat, tidak tahu harus kemana lagi. Hutan yang dulunya adalah tempat perlindungannya kini terasa seperti jerat yang tak bisa ia hindari. Namun, di tengah pelariannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara geraman yang begitu familiar terdengar dari balik semak-semak. Sari terkejut, jantungnya berdegup kencang, dan ia berhenti sejenak. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar yang mengenalinya, rimba. Harimau itu, meskipun terluka, berdiri dengan gagah. Matanya yang tajam menatap ganda dan pemburu lainnya dengan penuh amarah. Rimba menggeram, suara yang cukup keras untuk mengguncang udara di sekitar mereka. Pemburu-pemburu itu mundur beberapa langkah, ketakutan melihat harimau itu kembali muncul. Aku takkan mundur, ganda berteriak, mencoba menenangkan dirinya, namun suaranya tampak goyah. Sari menatap rimba dengan mata yang penuh haru dan kelegaan. Rimba, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Harimau itu menatapnya sejenak, lalu berbalik menghadap para pemburu. Tanpa peringatan, rimba melompat, menyerang salah satu pemburu yang berusaha mengacungkan senjata. Pemburu itu terjatuh, terluka parah namun masih hidup. Ganda dan yang lainnya kini terpojok, tak berani melawan. Sari tahu, jika mereka tidak segera pergi, akan ada lebih banyak darah yang tertumpah. Pergi, jika kalian tak mau mati di sini, cepat pergi. Teriak Sari, matanya penuh kemarahan. Pemburu-pemburu itu saling bertatapan, ragu, dan akhirnya mundur, meninggalkan sahabat Sari yang terluka dan ketakutan. Rimba, dengan kehadirannya yang penuh kuasa, berhasil mengusir mereka. Namun, meskipun harimau itu kini tampak menang, Sari tahu bahwa ancaman terhadap mereka belum berakhir. Sari berlari ke arah rimba, yang tampak kelelahan meski telah mempertahankan dirinya. Kau terluka lagi, katanya dengan khawatir, menyentuh tubuh rimba yang masih penuh luka. Harimau itu menatapnya dengan mata penuh kasih, meski mereka tahu ini adalah pertemuan terakhir mereka. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali ke desa, rimba. Dunia kita terlalu berbeda, kata Sari, suara yang dipenuhi kesedihan. Harimau itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke dada Sari untuk terakhir kalinya. Sari merasakan beratnya kehilangan, namun juga rasa syukur yang mendalam. Terima kasih telah menjaga aku, rimba. Terima kasih atas segala yang kau ajarkan padaku. Dengan itu, rimba berbalik dan menghilang ke dalam hutan, menuju kedalamannya yang misterius. Sari berdiri lama di tempat itu, merasakan jejak-jejak luka dan cinta yang tak akan pernah ia lupakan, sebelum akhirnya melangkah pulang ke desa, berjanji untuk selalu melindungi hutan yang mereka cintai,
dan mengingat bahwa cinta yang tulus tak mengenal batas waktu.